sebuah bisnis fashion itu harus punya otentiknya, biar dia bisa long last dan timeless gitu ya untuk produknya. Karena kan kalau kuliah sambil bisnis tuh jadi kayak bolong-bolong gitu ya. Waktu merintis sambil kuliah tuh desainnya nggak serius setelah lulus gitu. Hit the moment banget itu waktu desain tuh pernah kehack itu dulu. Instagramnya waktu 100.000 followers kayak itu hack di tahun berapa ya, 2021 kalau nggak salah. Halo keluarga, welcome back to BBM Season 4, episode 4. Wih, gak kerasa aja ya, kita di season ini udah masuk di episode 4 aja nih. Nah, gak kalah keren dari narasumber sebelumnya, di episode kali ini kita bakal kedatangan salah satu alumni MBTI yang memiliki bisnis fashion yang bernama Design. Bolehkah kenalan dulu? Oke, halo. Aku Salma dari MBTI 2016. Di sini aku selaku owner dari Design. Oh, Design. Ya. Berarti Design ini ada bisnis fashion gitu ya, Kak ya? Iya, bisnisnya fashion. Betul. Kalau dari Design sendiri tuh artinya apa sih, Kak? Oke, kalau dari desain itu sebenarnya dari bahasa Turki artinya desain. Oh, desain. Iya. Di bahasa Turki desain. Itu sih sesimpel itu untuk arti dari nama desain. Terus ada nggak sih Kak momen yang membuat kakak bisa memutuskan untuk mendirikan Design ini? Sebenarnya itu desain itu ada dari waktu aku kuliah ya, dan di saat aku semester berapa ya, 4 apa 5 gitu, aku di-push sama ibu aku. Karena ibu aku dia backgroundnya dari fashion juga kan, ada butik juga. Jadi dia ngerasa kayak ayo bikin brand gitu, dari bikin baju, jualan baju gitu, nge-push. Jadi awalnya emang di-push, bukan inisiatif sendiri sih. Dulunya aku tuh justru pengen di bidang fotografi karena aku suka fotografi, videografi gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan ternyata aku cocok juga ya di bidang fashion, dan skill fotografi, videografi yang dulu aku tekunin pun dia berguna banget buat aku develop desain ini dari awal sampai sekarang gitu. Berarti kayak udah nyaman ya Kak kalau di bidang fashion ini sekarang? Iya, karena apa ya, ibaratnya lingkungannya mendukung gitu, dari keluarga, dari aku sendiri pun suka fashion gitu. Oke, kalau misalkan orang kan banyak ya kayak yang bisnis fashion gitu kan. Terus gimana cara kakak bersaing dari banyaknya kompetitor di luar sana yang memiliki bisnis fashion juga gitu? Kalau dari desain sih, yang pertama sih kita harus punya otentiknya dari produknya gitu. Kenapa? Kayak kita harus bisa punya jawaban kenapa orang harus purchase produk desain, dan apa yang bikin mereka ngelihat, oh ini tuh baju desain banget gitu. Kayak sebuah bisnis fashion itu harus punya otentiknya, biar dia bisa long last dan timeless gitu ya untuk produknya. Jadi kalau dari otentik dari desain ini apa Kak? Kalau desain itu agak, dia sebenarnya awalnya itu emang women's wear, tapi ada hint of masculine-nya gitu. Kayak produk-produk desain kayak ada sedikit maskulin, kayak maskulin tuh kayak gimana ya, agak boyish-nya dikit, jadi nggak terlalu cewek banget. Jadi kayak cewek-cewek yang suka look-nya formal, semi formal, atau dia casual juga bisa. Terus dia ada hint maskulinnya, itu bisa banget lihat di desain gitu. Dan setiap produk kita itu selalu, misalkan nih aku bikin misalkan aku bikin kemeja, tapi emang desain itu bukan spesialis untuk ngebuat baju basic gitu. Kalau kan celana basic ya udah kemeja standar gitu ya, tapi di desain itu selalu dikasih twist yang lain. Entah misalkan ini potongan kasar, raw cut, atau dia ada bordirnya di mana di sini. Terus dia potongannya biasanya kemeja gitu aja, tapi kita bikin agak meruncing gitu. Jadi ada
twist di bagian part-part yang ngasih ciri khas desainnya gitu. Berarti jadi bikin produk desain ini beda gitu ya dari Iya. produk-produk yang lainnya. Iya betul, pasti harus ada bedanya sih. Kalau desain ini udah ada dari kapan sih Kak? Ini tuh kalau sebenarnya aku tuh suka bingung ya kalau ditanya dari kapan desain, karena waktu kalau emang pembuatan Instagramnya contohnya ya, itu tuh dari 2000 berapa ya? Dari aku semester 5 tuh berarti 2000 berapa ya? 2019 kah? 2019. Iya 2019 ya kalau nggak salah. Tapi itu tuh masih produk yang bukan seperti sekarang. Oh gitu. Ada masih ibaratnya muslim kayak tunik. Aku tuh kayak gitu soalnya ngikutin dari ibu kan. Jadi belum yang mengarah ke anak muda, masih ke kayak ibu-ibu gitu. Dulu tuh kayak ibu-ibu muda. Nah, jadi bisa dibilang 2019 ya. Tapi aku mulai serius dengan style yang karakter seperti sekarang tuh waktu lulus, bener-bener lulus waktu 2020. Baru yang kayak jadi desain yang sekarang gitu. Iya betul. Karena kan kalau kuliah sambil bisnis tuh jadi kayak bolong-bolong gitu ya. Waktu merintis sambil kuliah tuh desainnya nggak serius setelah lulus gitu. Berarti kayak lebih difokusin ya kayak. Iya betul. Terus kayak kakak gimana cara buat kakak marketing atau memperkenalkan desain ini kepada orang luas gitu? Banyak sih. Yang pasti kita hadir di banyak platform, di sosial media, ada di Instagram sama di TikTok untuk saat ini, untuk sosial medianya. Dan untuk platform seperti e-commerce-nya kita ada di Shopee sama di TikTok Shop. Dan mungkin dalam waktu yang akan datang kita bakal hadir di e-commerce yang lain juga. Itu sih cara kita untuk brand awareness untuk brand kita sendiri. Kalau di Instagram aku lebih kayak bener-bener branding image si desainnya. Kalau di Instagram aku ada cara dengan ada endorsement lah, ada ada aku jalanin ads juga di Shopee juga, di TikTok juga gitu sih. Dengan konsisten bikin konten dan nge-spread konten kita itu dengan cara mengenalkan ke orang banyak. Terus cara kakak dapetin modal awal untuk desain ini kayak gimana sih Kak? Model bajunya maksudnya? Modal. Oh modal. Aku dari modal, sorry. Modal awal sih alhamdulillahnya aku dikasih dari ibu sih. Ya kita sebenarnya aku tuh di desain nggak sendiri, aku bareng sama kakak aku sebagai partnernya. Jadi ownernya itu ada berdua. Berarti ini desain kakak berarti partneran sama kakak sendiri? Iya, kakak aku sendiri. Terus ada kendala apa aja Kak dari yang awal desain buka sampai sekarang yang berpengaruh juga buat kakak? Kendala ya, kalau kendala internal eksternal banyak, tapi menurut aku yang lumayan challenging itu adalah kalau ada kendala internal ya, kayak entah dari dengan tim ataupun yang salah satu yang cukup kayak hit the moment banget itu waktu desain tuh pernah kehack gitu dulu. Apanya? Instagramnya waktu 100.000 followers kayak tuh hack di tahun berapa ya, 2021 kalau nggak salah. 2021 kita ke-hack Instagramnya di 100.000 followers. Itu sih momen ibaratnya kendala terbesar sih yang aku alami selama merintis desain, karena ya mungkin teman-teman juga tahu ya kayak nge-build 100.000 followers itu berapa lama waktu dan segi materi yang dikeluarkan gitu ya untuk mendapatkan itu. Itu sih salah satu kendalanya. Kenapa bisa terjadi ya mungkin ada kurang security dari kitanya untuk akun-akun yang kita miliki gitu. Coba dong Kak kasih tahu ke penonton yang ada di rumah, Ya. Kalau desain ini jualan apa aja sih produknya? Oh, kalau dari desain itu pastinya di bidang fashion kita ada jaket, ada celana, ada skirt juga, terus apalagi ada shirts, ada kemeja, ada cardigan, gitu sih untuk yang desain Banyak saat ya, ini. Iya lumayan, cuman kita belum. Oh kita pernah ngeluarin dress juga, kalau Lebaran kita keluarin dress juga, dress blazer gitu. Itu Terus sih. kalau target pasar utama bagi desain ini siapa Kak? Kalau dari range usia sih dari 18 sampai 35 kali ya untuk desain itu.
Tapi ibu aku juga suka pakai sih jaketnya desain, berarti bisa sampai 58 tahun ya. Bisa berarti bisa sampai berapa pun. Tergantung Masih orangnya cocok. ya, tergantung orangnya pede apa enggak nih gitu ya pakai baju. Kalau dari range usia segitu, kalau misalkan dari segi selera orang yang seperti apa, yang mungkin yang suka berani memakai hal-hal yang agak berbeda gitu, misalkan dia bisa sih ke desain gitu untuk coba-coba item-item yang beda gitu. Terus kayak yang udah tadi aku bilang ya Kak, kalau misalkan banyak kan orang yang memilih bisnis tuh pengennya bisnis fashion gitu. Terus cara Kakak sendiri untuk bersaing sama orang tuh gimana? Kompetitor-kompetitor di luar sana? Balik lagi sih, aku saat ini ngerasa kalau kita mau bersaing, kita harus menguatkan si brandnya itu sendiri, dari mulai karakternya, dari mulai harus strong gitu, dari mulai karakter produknya, dari mulai karakter dia di sosial media. Kan kalau kita di sosial media itu lumayan kompleks ya, nggak cuman kayak upload produk link, bukan produk link gitu ya, nggak kayak gitu doang, kayak ada storytellingnya, gimana cara kita engage sama audiens di sosial media, gimana cara kita ngasihin konten yang konten yang berbeda, konten yang beyond gitu ya, nggak yang biasa-biasa aja. Ngasihin insight-insight juga buat audiens kita. Itu sih cara kita bersaing, itu ngekuatin brandnya itu sendiri gitu. Dan mengeluarkan, ya balik lagi, karena kita di bidang fashion, pastinya kita jangan Flat ya jangan kita harus bisa ngeluarin item-item yang emang baru. keren gitu ya, Oke. yang fresh dan Desain ini punya offline store nggak Kak? Udah punya belum? desain saat ini sih belum ada offline store. Justru dulu awalnya emang offline store yang di bawah itu dibikinin ibu aku juga. Kalian tadi kesana ya? Datang-datang nggak ada orang. Nggak ada. Dengan kan nggak ada orang. Ya dulu tuh ada offline store awal kayak setahun awal waktu aku masih kuliah, jualan baju di situ. Tapi akhirnya ternyata offline store-nya kita kurang gitu ya. Ternyata di online lebih bagusnya gitu. Apa aja tuh Kak di online? Aplikasi apa aja yang ada desain? Kita kalau e-commerce-nya kita ada di Shopee sama di TikTok Shop. Oh, di TikTok Shop. Ya, sama di Shopee ya. Pokoknya buat yang nonton yang mau kepo buat produk-produk desain, boleh aja dicek di Shopee sama TikTok Shop-nya ya Kak? Iya, dan dibeli juga. Iya. Dari semua platform yang Kakak gunain untuk ngejual dan memasarkan desain, manakah yang paling efektif dan dominan menurut Kakak? Pada setiap masanya beda sih, kayak dari dulu sebelum TikTok hit banget gitu ya. Instagram tuh satu-satunya menurut aku platform yang kayak oke banget ya kita buat jualan, buat menemukan audiens gitu ya di Instagram. Dari mulai kita membangun brandnya itu sendiri, dari mulai kita jualan tuh oke banget. Tapi ternyata di saat ada TikTok muncul di 2 tahun berapa ya? Tahun 2022 ya? 20-an. 2021. Kayak aku tuh sebenarnya di TikToknya baru tahun kemarin. Jadi Telat gitu, kayak udahlah di IG aja gitu, nggak langsung adaptasi dengan yang baru gitu. Bisa dibilang cukup lambat sih aku kalau masuk ke TikTok ini gitu. Nah ternyata buat sekarang yang wow banget malah di TikTok sih, di TikTok Shop gitu ya. Si desain itu di tahun ini gitu. Surprisingly, padahal baru 6 bulan tapi dia bisa menyusul, misalkan aku ngebandinginnya Shopee sama TikTok misalnya. Kalau Shopee itu banyak audiens dari Instagram gitu. Terus ada audiens dari Shopee-nya juga. Nah kalau dia si TikTok Shop ini kalau dari misalkan segi penjualan gitu ya, dia bisa nyusul banget. Ternyata kalau kita fokus di TikTok banget ya Kak? banget di TikTok tuh iya. Terus tadi kan Kakak udah nyebutin nih di desain tuh ada celana, ada kemeja, ada outer. Terus ada nggak sih Kak barang dari desain ini yang paling laku, paling best seller gitu, orang-orang cari, bahkan mungkin kayak dari orang-orang itu sold out gitu, kayak mereka nanya kapan ya restock lagi gitu, ada nggak Kak? Oh ada banget. Salah satunya si cardigan ini, cardigan yang knit yang di sini. Iya. Nah si yang ini sebenarnya aku keluarin waktu Instagramnya kehack. Kayak produk ini launching di saat Instagram design tuh kehack. Jadi kayak dia hari itu launching jam 7 malam, sorenya tuh Instagramnya kehack. Tapi ternyata tetap pada dibeli gitu di e-commerce-nya. Dan dia survive sampai tahun ini, ibaratnya 2021 berarti udah 2 tahun ya, udah mau 2 tahun produk ini masih tetap ngehits. Aku aja kemarin keluarin
produk ini dia kayak berapa ya, sebulan tuh warna ini doang, tapi kayak dia doang lebih gitu, dari sebulan dia lebih dari 1.000, tapi warna hijau ini doang. Pak. Nggak, Lagi hits juga iya kali ya. benar-benar lagi karena apa? Karena FYP di TikTok. Balik lagi berarti pengaruh ke TikTok ya Kak? Iya, laku gedenya dia di TikTok. Emang pertama launching di Instagram juga ramai banget. Tapi pas di TikTok itu sekalinya FYP, padahal udah dijual dari lama gitu ya. Tapi pas FYP itu benar-benar beda banget sih. Kayak demand-nya langsung tinggi banget buat si produk ini, khususnya di warna forest green. Ya. Terus desain ini kan udah cukup lama ya Kak berarti ya, udah berdiri ya. Terus ada nggak sih Kak yang membedakan saat sebelum dan sesudah desain berdiri bagi Kakak sendiri? Oh, buat aku. Iya, buat Kakaknya. Bedanya dulu gimana ya? Mungkin dari segi finansial ya, aku sangat merasakan sih perbedaannya setelah aku dulu kayak nggak punya kerjaan dengan sekarang aku udah punya bisnis. Aku ternyata ya happy juga gitu ya, bisa mendapatkan bisa independen dalam bidang finansial gitu. Terus yang pastinya tapi di balik itu pun tanggung jawabnya lumayan besar gitu ya, karena di sini pun aku meng-hire banyak orang juga kan, kayak banyak orang yang menggantungkan ibaratnya karirnya di sini gitu, sehari-harinya mendapatkan uang buat menghidupi keluarga. Itu sih yang aku merasa itu tanggung jawab besar ya. Jadi aku harus survive, bisa terus membawa desain tetap maju gitu, karena banyak orang-orang yang ada di desain ini gitu. Itu sih perbedaannya, tanggung jawabnya terasa lebih besar. Iya, beda banget dari sendiri. Mungkin aku dulu juga pernah kerja gitu ya, nggak kerja sih, kayak freelance ya, kayak kerja di orang. Ya kalau misalkan kita ibaratnya kalau misalkan kita kerja di orang, pas kita mau keluar itu kayak kita ya udah mikirin sendiri aja gitu ya. Kayak kita mikirin diri sendiri aja, ya udah, yang rugi kita jadi nggak ada punya pekerjaan. Tapi kalau misalkan kita mau ngeluh di saat kita punya bisnis, kita kan kayak jadi mikirin bener-bener banyak orang yang ada di bisnis itu. Itu sih, jadi mungkin berpikirnya jadi harus lebih mature kali ya gitu, setelah punya bisnis tuh. Oke, selanjutnya Kak. Nih mungkin aku juga pengen tahu banget sih Kak jawaban dari Kakak. Terus mungkin penonton yang di rumah juga pengen tahu gitu jawaban dari Kakak sendiri. Seberapa membantu jurusan MBTI ini dari untuk bisnis Kakak gitu? Aku tuh ngerasa aku memilih jurusan yang tepat sih. Pas aku udah setelah aku lulus gitu ya, aku ngerasa aku ternyata tepat ya waktu aku dulu milih MBTI itu. Jadi dulu waktu aku milih kuliah tuh antara SBM, ITB atau enggak MBTI. Aku juga Kak. Gitu ya. Iya, tapi ya aku nggak keterima di sana. Aku nggak ada pilihan lain, kayak benar-benar SBM doang sama MBTI. Kayak kalau ini nggak keterima, aku mau di sini, nggak ada yang lain, kayak mau ke teknik apalah atau ke DKV kalau aku suka fotografi atau apa gitu. Nggak ada, benar-benar kalau nggak SBM ya udah MBTI. Karena aku ngeliat kurikulumnya, kayaknya ini emang yang aku perluin gitu ya, dan aku cocok. Dan ternyata iya sih sangat-sangat emang nggak 100% berguna ya, karena kan di dunia yang bisnis yang nyata sama di kuliah itu kan pasti beda gitu ya, pasti beda. Tapi kayak dari segi dari lingkungannya sih, aku ketemu kayak partner-partner yang lain juga gitu ya, dengan yang satu frekuensi gitu ya. Yang masuk MBTI ya rata-rata mereka ada yang pengen bisnis juga, ke bawah lah kayak vibes itu. Terus kayak ada matkul kayak commerce, kalau nggak salah dulu tuh commerce. Terus kayak yang aku ngerasa kebantu tuh kayak ada entrepreneur kewirausahaan ya itu juga sangat ngebantu gitu, kayak jadi istilahnya ada wadah lah buat kayak kita pengen sebelum kita terjun nyata ke dunia bisnis gitu. Berarti berguna banget ya Kak MBTI ini bagi Kakak juga. Iya sih, tapi kalau misalkan dibilang matkul apa aja sih yang berguna, kayak nggak plek-ketiplek lah dipakai gitu ya. Tergantung karena setiap bidang entrepreneurnya pasti beda. Tapi yang banyaknya yang namanya kuliah itu pasti berguna sih menurut aku, kayak self development ke aku sendiri. Gimana cara kita kan kayak waktu kuliah kerja kelompok, kita jadi tahu cara komunikasi antar tim. Kita kalau ada ngehandle orang yang misalkan dia kerjanya nggak bener di kerja kelompok, kita gimana cara nanggepin orang itu, karena nanti bakal terjadi juga misalkan di dunia kerja gitu. Itu sih
itunya, MBTI dan di kuliah gitu. Wah. Khususnya di MBTI. Gak kerasa banget nih Kak, kita kayaknya udah ngobrol banyak banget. Terus kita Oke. sekarang udah ada di pertanyaan terakhir. Oke. Ada nggak sih Kak pesan atau saran dari Kakak sendiri bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis? Yang pertama kita harus punya tujuannya sih. Kita harus tahu tujuannya, kita bikin bisnis tuh buat apa dan impact-nya itu gimana gitu ya buat orang sekitar atau buat marketnya kita itu kita bakal membawa apa, karena tujuan itu penting banget. Kenapa? Karena di dalam proses kita menjalani bisnis tuh kita pasti ada up and down-nya. Nah justru di bagian down-nya itu kita harus ingat tujuan kita apa, dan itu yang bisa raise up semangat kita lagi gitu tujuannya. Nah kalau bisa sih tujuannya yang lebih sebenarnya yang lebih deep sih ya, nggak sekedar hanya tujuannya menjadi kaya misalkan mencari cuan doang, tapi coba cari hal yang lebih meaningful gitu tujuan dari kita bikin bisnis itu apa. Terus jangan apa sih, kalau aku tuh rata-rata seringnya ditanya modal sih, kayak nggak ada modal. Coba buat yang mau bikin bisnis, coba pikirin dulu kayak bisnis apa sih yang bakal berguna buat orang sekitar gitu ya, bukan berguna gimana ya, maksudnya yang dibutuhkan orang tuh apa, kenapa bisnis kita harus ada. Itu sih, jangan dulu langsung ke modal, karena kalau langsung mikirin modal tuh kayak langsung stuck gitu loh, kayak mikirin modal jadi kita stuck gitu. Coba perhatikan aspek-aspek lain juga di bisnisnya, dan jangan takut untuk memulai sih, karena jangan takut buat memulai, karena nanti pun kalau kita udah dimulai, karena challenge-nya itu gak akan ada kalau kita nggak mulai-mulai gitu. Semuanya bakal ada di proses itu sih. Mulai aja dulu ya Kak? Iya, mulai aja dulu. Tapi tetap dengan plan ya, nggak kayak awal mulai aja gitu. Nanti buang-buang uang jatuhnya, harus dengan planning juga yang matang gitu. Dengan strategi dan plan yang udah disiapkan gitu. Baru mulai gitu. Wih, keren banget ya guys. Keren banget tadi yang ada di kepala aku langsung dikeluarin aja. Semoga bermanfaat juga Kak bagi penonton yang nonton, bagi yang mungkin dia masih mau belajar bisnis kan. Iya. Wih. Ini kamu mau jadi pembisnis juga? Udah lulus? Apa tuh? Aku juga pengen sih jadi di fashion juga gitu. Oh di fashion juga? Fashion cowok? Kayak interest aja gitu kalau di kaos-kaos gitu. Oh iya, grafik tee gitu. Iya. Ya bagus. Mulai dari sekarang coba. Oke, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu mulai dari sekarang. Bagi mumpung masih banyak teman-teman, masih banyak koneksi di kuliah gitu. Ayo dari sekarang. Semangat pokoknya. Ya, betul. Oke guys, mungkin sekian dulu aja di BBM Season 4 episode 4 kali ini. Pokoknya jangan lupa tungguin di episode-episode BBM selanjutnya ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih. Bye.